Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya Setia Tuhu. Kali ini izinkan saya menjelaskan tentang makna puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini sangat familiar sekali, sangat terkenal, sering kita dengar terutama menjelang bulan suci Ramadan. Ada perintah yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Dan perintah dari Allah ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman saja. Yang belum beriman maka perintah puasa ini tidak diwajibkan. Menarik sekali. Jika ayat ini kita kaji secara mendalam, ternyata yang diwajibkan berpuasa itu adalah orang yang beriman. Yang belum beriman tidak diwajibkan. Kenapa hanya orang yang beriman saja yang diwajibkan untuk puasa? Karena orang yang beriman yang diharapkan menjadi orang yang bertakwa. Berarti takwa itu ada kaitannya dengan iman. Orang beriman ternyata belum sampai pada tingkat takwa. Ia harus melalui proses ujian puasa. Setelah itu baru disebut sebagai orang yang bertakwa. Lalu apa yang dimaksud dengan iman dan takwa itu? Pada umumnya iman itu berhubungan dengan keyakinan diri terhadap sesuatu yang diimani. Sedang takwa merupakan ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah dan larangan. Menurut para ulama, ciri seseorang yang telah beriman ada 3. Yang pertama adalah tasdikul bil qalbi. Yang kedua wal iqraru bil lisan. Dan yang ketiga wal amalu bil arkam. Tasdikul bil qalbi artinya membuktikan dengan qalbu. Wal iqraru bil lisan mengucapkan dengan lisan. Wal amalu bil arkam mengamalkan dengan perbuatan. Sedangkan ciri seseorang yang bertakwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan menerima ketetapan-ketetapan Allah. Surat Al-Baqarah ayat 183 ini tidak dibaca terbalik. Bertakwa dulu baru beriman. Tetapi kita disuruh beriman dulu baru bisa mencapai takwa. Berarti takwa merupakan perbuatan dan amalan hidup seorang yang telah beriman. Puasa mempunyai 4 tingkatan. Pertama puasa syariat. Kedua puasa tarekat, ketiga puasa hakikat, dan keempat puasa makrifat. Puasa syariat ini adalah puasa yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan dan sistem yang berlaku dalam ilmu fikih. Puasa dimulai dari terbit sampai terbenamnya matahari. Dalam kondisi puasa, seseorang tidak diperbolehkan makan dan minum, termasuk berhubungan suami istri di siang hari. Sedangkan puasa tarekat lebih kepada puasa batin. Bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi juga menahan diri dari ucapan yang tidak baik. Orang yang berpuasa tarekat lebih banyak diam atau membaca kitab suci Al-Quran dan memperbanyak zikir. Aktivitasnya jauh dari kesibukan duniawi. Puasa hakikat lebih tinggi lagi, gabungan dari puasa syariat dan puasa tarekat.
Orang yang menjalankan puasa hakikat ini hawa nafsunya telah dikekang. Sudah tidak berpikir soal makan dan minum lagi. Pikiran dan perbuatannya sudah terjaga dari keinginan dunia. Niatnya hanya tertuju kepada Allah. Lurus hanya kepada Allah. Dan yang terakhir adalah puasa ma'rifat. Puasa ma'rifat merupakan gabungan dari ketiganya. Dari puasa syariat, tarikat, dan hakikat. Orang yang puasa ma'rifat ini semua indera kehidupannya ditutup. Ditutup dari hiruk pikuk keramaian dunia. Matanya ditutup, telinganya ditutup, hidungnya ditutup, mulutnya ditutup, semua tertutup. Yang dibuka hanya mata kolbunya. Maka orang yang melaksanakan puasa ma'rifat akan merasakan kenikmatan saat berbuka puasa. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan ada dua kenikmatan saat berpuasa. Yang pertama saat berbuka dan yang kedua saat bertemu dengan Allah. Kenikmatan berbuka puasa yang dimaksud oleh Rasulullah ini bukan berbuka dengan makanan. Tidak ada hubungannya berbuka dengan makanan dan bertemu dengan Allah. Tetapi yang dimaksud Rasulullah, kenikmatan berbuka puasa itu adalah terbukanya mata kolbu. Setelah mata kolbunya terbuka, maka tercapailah kenikmatannya yang kedua, yakni berjumpa dengan Allah. Makan dan minuman bukan ukuran kenikmatan saat berbuka puasa. Ukuran kenikmatan orang yang berpuasa itu ya terbuka mata kolbunya dan berjumpa dengan Allah. Kalau puasa syariat saja yang kita kerjakan, maka kita tidak akan jauh dari urusan isi perut. Akhirnya berpuasa hanya bisa menahan lapar dan haus saja. Sedangkan nikmat terbukanya mata kolbu dan berjumpa dengan Allah tidak bisa dirasakan. Orang yang tidak terbuka mata kolbunya saat berpuasa, maka orang tersebut dikatakan oleh Rasulullah hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, jika kita ingin mengukur kesabaran seorang saat berpuasa, lihat perilakunya 5 menit menjelang berbuka dan 5 menit setelah berbuka. Umumnya orang yang berpuasa 5 menit sebelum berbuka, ia mulai disibukkan dengan mengumpulkan makanan dan minuman. Semua yang diinginkan dibeli. Bila perlu semua barang yang ada di toko, di supermarket pindah ke atas mejanya. Tapi perhatikan 5 menit setelah berbuka puasa. Semua makanan dan minuman yang dibelinya tidak semua dimakan. Banyak makanan dan minuman yang tersisa. Artinya, orang yang berpuasa seperti itu hanya menuruti hawa nafsunya saja. Ia tidak mampu menahan kesabarannya. Akhirnya ia berpuasa hanya mendapat lapar dan haus saja. Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang seperti itu tidak bisa menjadi orang yang bertakwa. Sholat dan puasanya bukan karena ingin menjadi orang yang bertakwa, melainkan karena mengikuti tradisi semata. Nah, dalam kasana ajaran Buddha ada yang namanya setan kelaparan. Sifat setan kelaparan ini selalu kelaparan. Bukan karena tidak ada makanan. Makanannya banyak. Tetapi tetap saja merasa lapar. Perutnya gendut tetapi mulutnya kecil seperti lubang jarum. Jadi setiap hari merasa lapar dan lapar. Nah, hidup yang mengikuti isi perut gambarannya persis seperti setan kelaparan. Padahal kita berpuasa untuk melatih dan mendidik seseorang, untuk mengendalikan semua yang berhubungan dengan isi perut. Karena bila isi perut ini tidak bisa dikendalikan, akibatnya kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Rasulullah tidak hanya berpuasa pada bulan Ramadan saja, hari-hari biasa pun Rasulullah berpuasa. Yang dipuasakan adalah hawa nafsunya. Hatinya bersih, pikirannya jernih. Maka tercapailah tingkatan takwa pada diri beliau. Dan kita diwajibkan untuk mengikuti beliau. Bahwa untuk menjadi manusia bertakwa itu harus mampu berpuasa lahir dan batin. Setelah berpuasa kita akan memasuki Idul Fitri.
Idul Fitri itu bermakna kembali ke sikap dasar, kembali ke awal sebelum puasa. Sebelum puasa kita makan dan minum di siang hari, maka pada hari Idul Fitri diperbolehkan kembali. Umumnya kita memaknai Idul Fitri dengan kembali suci, kembali kepada fitrah manusia, suci bersih seperti bayi yang baru lahir. Maunya kita seperti itu. Namun ternyata Idul Fitri itu justru membuat kita kembali ke sikap dasar. Yang doyan makan setelah puasa kembali doyan makan. Yang pemarah selesai puasa kembali pemarah. Bukan kembali suci tetapi kembali ke perilaku asal. Bulan puasa merupakan awal bagi kita untuk belajar menjadi orang yang bertakwa. Pada bulan puasa kita benar-benar melatih diri menjadi manusia yang berkualitas. Implementasi atau pelaksanaan yang sesungguhnya justru di luar bulan puasa. Bisakah kita menjadikan diri kita pada hari-hari biasa seperti saat bulan puasa? Inilah perjuangannya. Dan bagi orang-orang yang beriman, puncak prestasinya adalah menjadi orang yang bertakwa. Firman Tuhan yang tertulis di surat Al-Baqarah ayat 183 tersebut perlu kita sikapi dengan cerdas. Mungkin selama hidup ini kita belum bisa berpuasa dengan baik. Dan kita harus jujur pada diri sendiri. Apakah puasa yang kita laksanakan benar-benar sudah sesuai dengan keinginan Tuhan? Apakah kita sudah pantas disebut orang yang beriman yang diwajibkan untuk berpuasa? Setiap tahun kita berpuasa, 1 bulan penuh dalam 1 tahun kita melatih diri mengendalikan hawa nafsu. Namun belum juga bisa menjadikan diri kita orang yang bertakwa. Pikiran kita masih kotor, hati kita masih ada sifat iri dan dengki, masih suka mencela dan menghina orang lain, masih suka memfitnah, punya sifat benci, serakah, senang berbohong, pemarah, merasa pintar dan tinggi hati. Kita telah melaksanakan puasa berkali-kali dalam hidup ini tetapi masih jauh dari sifat takwa. Berarti kita belum pantas disebut sebagai orang yang beriman. Jika kita sudah sampai pada tingkatan takwa, tentunya kita punya 4 sifat. Yang pertama tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati, menyikapi orang lebih baik dari kita, bukan sebaliknya merasa kita lebih baik dari orang lain. Kemudian yang kedua qanaah. Qanaah itu menerima pemberian dari Allah. Semua yang kita terima dalam hidup ini perlu disyukuri. Karena semua datang dari Allah. Selanjutnya yang ketiga waro. Orang yang waro ini takut berbuat salah dan selalu berhati-hati dalam ucapan, tidak menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain. Yang keempat terakhir adalah yakin, menetapkan keyakinan bahwa tidak ada yang pantas kita minta pertolongan selain Allah. Nah, sifat takwa akan selalu membekas bila kita telah melaksanakan puasa dengan benar. Inilah pelatihan. Melatih diri kita untuk menjadi manusia yang bertakwa. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.